Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Milenial dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program spesial Ngobrol Seru by IDN Times. Dan ini Ngobrol Seru memang spesial karena kami membuatnya dalam rangka Indonesia Millennial Summit atau Indonesia Millennial Agency Summit 2022, khususnya stage utama dengan visionary leader. Dan narasumber kami hari ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, yang sebetulnya akan hadir langsung membuka acara IMGS 2022, tetapi pada saat ini beliau menjalani tugas negara di Jepang untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Tapi terima kasih waktunya Pak Airlangga. Terima kasih Bu Uni. Saya yakin Pak Airlangga tadinya pengen banget ketemu dengan semua milenial yang hadir di sini, tetapi ada tugas negara, apa boleh buat. Terima kasih. Nah, kita akan ngomong, ini adalah sesi bagaimana Digital Economy Outlook 2022 dan 2023, karena tinggal berapa bulan, 3,5 bulan lagi kita sudah masuk ke 2023. Nah, Pak Airlangga, gimana perkembangan digital ekonomi Indonesia? Indonesia ini cukup baik atau blessed dalam perkembangan ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini salah satunya kan saat saya di Menteri Perindustrian saya luncurkan Industri 4.0 itu di tahun 2018. Nah, gunanya untuk meningkatkan dan mengakselerasi digitalisasi di semua sektor. Nah, salah satu sektor yang kemarin sangat terbantu pada saat COVID adalah terkait dengan healthcare. Nah, pada saat itu aplikasi untuk kesehatan di tahun 2020 hanya 2 juta yang memanfaatkan. Tetapi di tahun 2021 dia meningkat menjadi 20 juta. Jadi 10 kali lebih besar. Nah, kemudian juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang juga sudah disubscribe lebih dari 110 juta. Itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama untuk beraktivitas sosial. Nah, ini tidak banyak negara yang bisa mencapai skala itu. Dan di tahun 2022 ini itu pengembangan ekonomi digital diperkirakan pasarnya itu sekitar 70 billion US dollar. Di Indonesia? Di Indonesia. Dan ini akan meningkat menjadi 140 sampai 150 billion di tahun 2025. Jadi ini masih akan terus naik. Nah, di tahun 2030 diproyeksikan 300 miliar US dollar. Sehingga ini adalah fast track, jalur perkembangan ekonomi yang fast track dibandingkan jalur yang analog. Nah, oleh karena itu digitalisasi ini perlu dimanfaatkan. Jangan sampai Indonesia yang sudah menjadi 40% daripada global market digital di ASEAN, itu kita tidak memanfaatkan pertumbuhan ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong startup nasional yang jumlahnya lebih dari 2.000-an. Kemudian kita juga sudah mempunyai 2 dekakorn dan beberapa unicorn. Jadi yang ini adalah sebuah capaian yang tidak dimiliki oleh negara Asia lain. Nah, salah satu kunci dari pengembangan itu karena Indonesia ini smartphone savvy. Jadi kalau revolusi digital itu di awal tahun 2000 itu basisnya adalah komputer. Tetapi pada waktu itu kita nggak ikut wave di sana. Itu kan versi satunya ada Microsoft, ada Amazon, ada berbagai macam perusahaan Fortune 500. Nah, kita masuknya baru di wave yang kedua yang berbasis kepada smartphone. Nah,
kemudian tentu ke depan yang kita bicara mengenai IoT, kita bicara mengenai artificial intelligence, kita bicara dengan coding, kemudian kita bicara dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini pemerintah mendorong di seluruh pulau itu connected. Sekarang tentu di main island itu dari Sabang sampai Merauke sudah connected dengan fiber optik. Ya. Kedua dengan fixed satellite, Satria. Tetapi ada lagi yang teknologi terbaru yang dipakai Indonesia, itu namanya low Earth orbit. Nah, low Earth orbit itu adalah satelit yang mengelilingi bumi yang didorong oleh Elon Musk. Nah, kita sudah coba salah satunya di Kalimantan. Jadi di Kalimantan di mananya? Di Kalimantan Timur untuk percobaan. Tapi nanti kita akan lakukan bekerja sama dengan Telkom, itu landing right-nya sudah diberikan oleh Menteri Kominfo, sehingga low Earth orbit itu adalah orbitnya lebih rendah, satelitnya lebih banyak. Jadi kalau kita sekarang smartphone-nya yang roaming, bergerak pindah, kalau ini satelitnya yang berpindah. Jadi kita menggunakan satelit yang berpindah-pindah. Jadi di luar ada semacam ring of satelit yang jumlahnya lebih dari 3.000. Nah, kita yang berpindah-pindah. Nah, oleh karena itu aplikasi ini menggunakan stasiun bumi yang jauh lebih kecil. Dari segi itu semacam ya modelnya hanya semacam parabola ataupun semacam galon yang harusnya stasiun bumi besar itu digantikan dengan sangat compact. Nah, ini salah satu terobosan teknologi di bidang digital. Nah, dari segi masyarakat sendiri, Indonesia ini mengalami yang namanya bonus demografi, yaitu anak-anak mahasiswa ataupun usia produktif dari 15 sampai 65 tahun, itu yang akan jumlahnya sekitar 195 juta di antara tahun 2025 sampai 2035. Nah, tentu Gen Z ini menjadi sangat penting untuk Indonesia ke depan. Oleh karena itu, saya sangat berharap dan pemerintah juga mendorong agar Gen Z ini adalah digital literate. Ya. Sehingga mereka nanti akan masuk di jalur yang fast track. Nah, fast track ini 1 tahun kita membutuhkan 600.000 sumber daya manusia. Sampai 15 tahun ke depan. Jadi kita butuh sekitar 9 juta sampai 2030. Nah, oleh karena itu pemerintah juga mendorong pendidikan. Seperti salah satu yang pionir di sini ada Apple Academy. Kemudian sedang bicara dengan IBM untuk hybrid cloud academy. Kemudian kemarin pada saat saya ke Amerika berbicara dengan Secretary of Commerce Gina, itu untuk bicara mengenai master program di semiconductor. Jadi yang di LA ya? Ya, di LA kita bicara. Dari universitas, salah satunya Purdue University dari Indiana. Nah, ini kita sedang bicara. Dan saat sekarang juga kan kita sudah punya Monash University yang juga S2. Ini konsentrasinya juga di IT, jadi di digital. Jadi SDM menjadi penting, kemudian opportunity bisnisnya ada, dan globalisasinya masuk di situ. Ya. Wah. Jawaban pertama ini update ya teman-teman milenial dan Gen Z yang hadir di sini di Indonesia Millennial and Gen Z Summit. Nah, saya soal digitalisasi ini memang saya sih kita ngelihatnya itu tema penting banget. Buktinya salah satu dari 3 tema utama dari G20 Presidensi Indonesia juga adalah digitalisasi. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, konkretnya tuh selain yang tadi pendidikan, penyiapan SDM, polisi apa aja tuh Pak Menteri yang disiapkan untuk mendorong digitalisasi ini? Salah satu yang konkret selama COVID, pemerintah meluncurkan yang namanya Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja ini adalah platform digital pertama yang dibuat oleh pemerintah. Dan servisnya adalah G2P, jadi dari government to people. Nah, government to people ini adalah programnya adalah pemberdayaan ataupun pelatihan. Di
di mana masyarakat diberi dana 1 juta rupiah untuk mengikuti pelatihan secara online. Nah, itu bisa mengambil 2 sampai 4 paket. Nah, dari 2 dan sampai 4 paket, kalau qualified sudah mengikuti pelatihan dan qualified, ini akan mendapatkan bansos sebesar 600.000 setiap bulan selama 4 bulan. Nah, kemarin pada saat kita luncurkan bertepatan dengan COVID, yaitu kita luncurkan di bulan April tahun 2020, sampai saat sekarang yang mencoba mengakses lebih dari 100 juta. Dan yang sudah ikut program dalam 2 tahun ini adalah 11,4 juta. Dan dari 30% yang ikut, mereka sebagian menjadi wira swasta dan sebagian kembali ke lapangan kerja yang berbeda dibandingkan sebelum mereka terkena PHK atau terkena dampak COVID. Nah, program ini sangat diapresiasi oleh UNDP, oleh oleh World Bank dan yang lain, sehingga ini baru pertama kali ada dana dari perbendaharaan negara langsung masuk ke e-wallet peserta. Dan ini tidak lewat KL, tidak lewat kementerian dananya, tidak lewat juga daerah, apakah itu provinsi dan kabupaten kota. Ini salah satu program yang dalam, deepening di digitalisasi. Dan yang langsung ya? Langsung. Dan dampaknya juga jelas, dan menggunakan AI, karena tidak mungkin proses ini diproses secara manual, dan yang paling penting nggak ada yang ngantri. Oh ya, nggak pakai ngantri langsung. Nggak pakai ngantri. Tapi ada yang ikut sampai 10 kali, 11 kali. Bagi saya itu menunjukkan kegigihan daripada peserta. Dulu waktu awal-awal saya ingat wawancara Pak Menko waktu awal-awal pandemi bulan April Mei itu ya, waktu pertama kali kartu prakerja. Dan waktu itu kontroversial banget ya, banyak kritik gitu. Tapi belakangan sudah mulai lancar ya. Karena kan biasa, perubahan selalu membuat orang tidak nyaman. Oke, baik. Nah, digitalisasinya juga penting untuk UMKM karena dan lagi-lagi pemicunya adalah pandemik. UMKM juga kena, beda dengan krisis tahun 98, kali ini UMKM kena, dan yang bisa survive adalah yang ternyata cepat untuk transformasi ke digital. Nah, ada program khusus apa nih untuk UMKM? Program UMKM ini cukup banyak. Jadi salah satunya kan mereka kita dorong untuk onboarding di e-commerce, di platform. Nah, itu di ride hailing, di beberapa program aplikasi. Nah, ini membuat mereka masuk di dalam pasar yang lebih luas. Nah, salah satu daripada aplikasi ini itu juga saya dorong ke wet market ataupun ke pasar basah, pasar tradisional. Nah, ini ada seorang ibu-ibu di pasar tradisional di dekat kantor Mbak Uni yang dulu di daerah Palmerah. Itu ada seorang ibu-ibu yang penjualannya pada saat COVID, biasanya kan ibu-ibu datang dari daerah sekitar. Tetapi dia dengan aplikasi itu mendapatkan order itu sampai ke Bekasi dan Tangerang. Kan sebelumnya tidak memungkinkan pasar tradisional itu mendapatkan biasanya pembelinya dari situ pembeli aja. Dari sekitar itu. Dan selama COVID itu penjualannya naik 10 kali. Jadi bukannya turun, malah meningkat karena aplikasi. Dan yang menarik, ini seorang ibu punya seorang anak. Anak perempuannya yang digital savvy. Dia yang menerima order, mengirim, dan yang lain. Tapi ibunya yang bookkeeping dan menyiapkan. Banyak yang kayak gitu. Jadi ya, ini pandemi sangat menarik gitu apa yang mereka bisa capai. Tadi Pak Menko mengatakan Indonesia sudah 40% menguasai market. Kita ini kan nggak pengen cuma jadi market. Apalagi dari produk-produk, selama ini kan banyak sekali platform-platform global yang juga masuk ke Indonesia.
kemudian kita inginnya supaya produk Indonesia itu juga punya tempat di platform global, jadi nggak cuman kita jadi market. Nah, ada policy khusus kah soal ini? Ya, produk Indonesia sebetulnya cukup banyak. Terutama kan sebagian besar daripada e-commerce itu di food and beverage. Ya. Dan F&B ini relatively local business. Jadi seorang ibu-ibu yang memproduksi risoles di daerah Bogor misalnya, sebelum onboarding kan dia juga hanya jual untuk sekitar. Begitu dia masuk online, perusahaan bisa beli, sehingga penjualannya juga meningkat dahsyat. Demikian pula untuk UMKM yang bikin sepatu, biasanya kan volumenya kecil. Berbeda dengan manufaktur kan bisa ribuan yang dia supply. Tapi kalau dengan e-commerce itu memungkinkan orang produksi sedikit, tetapi bisa dijual karena dia bisa bilang stok dia cuma punya 10, punya 5, dan sudah laku baru dia bikin lagi. Jadi ini yang membuktikan bahwa economic of scope ini sangat terbantu dengan e-commerce dan dia bisa bersaing dengan yang besar. Oke. Nah, salah satu di retail market itu kan ada beberapa retail modern yang networknya besar. Tetapi warung-warung itu juga dibuat network sehingga mereka mempunyai leverage, mempunyai kemampuan untuk beli barang dengan harga yang sama. Nah, jadi memang ternyata banyak yang terbantu dengan digitalisasi dan mungkin untuk yang soal digital ini, karena di sini audiensnya milenial dan Gen Z, Pak, di acara summit ini, mungkin Pak Erlangga mau menyampaikan pesan gimana supaya Gen Z terutama dan juga milenial itu bisa menjadi berpartisipasi aktif dalam mendorong ekonomi digital Indonesia. Pemerintah itu banyak menyiapkan fasilitas, demikian pula swasta. Yang namanya co-working space. Tentu saya mengajak Gen Z untuk berinovasi. Karena banyak sekarang yang dikembangkan itu adalah inovasi anak muda. Kita berbicara mengenai P2P lending, kita bicara mengenai e-wallet. Ini hampir semua sangat anak muda. Anak muda sekarang kan ketinggalan dompet nggak apa-apa, yang penting nggak ketinggalan HP. Handphone, benar. Nah, sehingga HP ini bisa berfungsi multi. Ya. Nah, tentu ini sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali. Oke. Dunia ini mengalami berbagai revolusi. Seperti pertama dulu revolusi industri pertama dengan mesin uap, itu kereta api. Itu connected Amerika. Amerika terkoneksi dengan kereta api. Kemudian kedua, demokratisasi daripada transportasi publik, yaitu mobil. Ya, revolusi kedua, mass production. Revolusi ketiga, ini mass production dengan otomatisasi, belum digital. Nah, revolusi keempat udah digitalisasi. Nah, seluruh revolusi itu menghasilkan champion negara. Dan Indonesia punya kesempatan itu untuk menjadi champion. Apalagi Indonesia sekarang menjadi champion di ASEAN. Nah, makanya sekarang negara lain masuk pada generasi menjadi tua. Nah, kalau Jepang itu tua dan kaya. Artinya dia tua, sejahtera, sehingga bisa membiayai. Kalau kita lihat ke Jepang, kita lihat yang kerja nyapu jalanan, bersihin, banyak orang tua. Demikian pula di Hong Kong, ataupun bahkan di Singapura. Yeah. Nah, Indonesia ini kesempatan bagi orang muda itu untuk menyejahterakan diri sendiri dulu. Kalau bahasa beberapa Habib, ya tua tapi kaya. Tua tapi kaya ya? Iya. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Jadi jangan sampai pada saat masa tua membebani kepada anak cucu. Ya. Nah, ini punya simpanan untuk ke depan. Nah, tentu produk asuransi, produk apa. Artinya anak muda juga kita berharap tidak hanya mengkonsumsi tapi udah mulai merencanakan jangka panjang. Masa depan. Nah, masa depan itu dengan tentu investasi di capital market,
yang tentu sekarang Indonesia juga beruntung, stock market kita salah satu the best performing di global. Jadi Indonesia ini keluar dari COVID, stock marketnya bagus, currency-nya bagus, neraca perdagangannya bagus, kemudian juga devisa kita bagus. Jadi recover together, recover stronger ya? Recover together, recover stronger. Nah Oke. itu Indonesia banget. Nah, Indonesia banget. Kalau buat anak-anak muda Pak ini. Erlangga nih kalau di IG-nya, udah follow belum IG-nya, penuh dengan joke-joke. Pasti belajar dari anak muda, dari kalian-kalian juga yang ada di sini. Saya sebetulnya pengen, kalau ngomong soal digitalisasi, revolusi industri sama Pak Erlangga tuh bisa berjam-jam karena beliau sangat menguasai. Tapi kita stop dulu ngomongin itu dan saya juga minta Pak Erlangga, mengundang Pak Erlangga untuk membuka secara resmi Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022. Indonesia Millennials and Gen Z Summit 2022 by IDN Times. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan sebuah pantun, saya buka acara ini. Pantunnya, ikan hiu mencari bantal. I love you, milenial. Ya, ngobrol seru bagian yang kedua dari special edition Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022 ini. Saya ingin tanya ke Pak Menko soal bagaimana upaya pemerintah redam inflasi akibat dampak kenaikan BBM. Ya, pertama saya jelaskan dulu bahwa BBM Indonesia ini masih disubsidi. Jadi walaupun dinaikkan, itu naiknya hanya 30%, itu masih jauh dari nilai keekonomian. Kalau kita lihat negara-negara lain itu mempastrukan, meneruskan harga BBM ke masyarakat langsung. Juga termasuk beberapa negara Afrika, jadi nggak banyak sebetulnya yang subsidi seperti Indonesia. Di Singapura harga BBM gasolin itu harganya 29.000. Kemudian di Jerman juga 29.000. Thailand 17.600. Di Jepang 17.000. Di Cina yang negara sosialis 19.000. Nah, Indonesia itu masih 10.000 untuk Pertalite. Nah, ini yang membuktikan bahwa sebetulnya masih jauh dari harga keekonomian. Nah, tentu beban untuk negara itu menjadi tinggi. Ini seolah-olah negara membeli inflasi. Nah, biaya yang dikeluarkan program reguler itu kan dulu diperhitungkan ekonomi tidak sekencang hari ini. Jadi di APBN itu kebutuhan untuk BBM biasa Pertalite itu hanya 23 juta kiloliter. Nah, kita mencapai diperkirakan sampai akhir tahun ini bisa 29 juta kiloliter. Jadi memang ekonomi bergerak. Di mana-mana macet. Macet itu hampir di semua kota besar di Indonesia, bukan hanya di sini. Jadi solusinya apa? Tentu jangka menengahnya public transportation. Itu menjadi penting. Tetapi membangun public transportation tidak cepat. Seperti contoh kita mau melanjutkan MRT dari Tamrin sampai ke utara, itu masih makan waktu karena semuanya melalui terowongan bawah, masuk kota tua, kita harus hati-hati kalau enggak kota tua bisa rubuh. Nah, itu kemudian koridornya akan semakin sempit dan turunnya lebih dalam lagi. Nah, itu salah satu challenge bahwa infrastruktur itu tidak bisa cepat. Kita lihat di Pulau Bali juga sudah super macet karena public transportation belum menjadi pilihan dari para turis juga, karena memang tidak available juga. Kita lihat jalannya dan tidak gampang juga karena banyak pura, banyak ini, sehingga tentu salah satu terobosan ya jalan tol yang ke arah barat dari Denpasar Gilimanuk. Nah, ini beberapa terobosan-terobosan yang dibutuhkan dan mengapa BBM itu diperlukan.
Nah, untuk Indonesia transisi ke mobil listrik, minimal harus dimulai dengan public transportasi yang listrik. Terus kedua harus dimulai dengan fasilitas. Nah, di Indonesia ini fasilitas ada yang dipegang pemerintah, ada yang dipegang pemerintah daerah. Pemerintah pusat udah kasih semua untuk mobil listrik, misalnya PPNBM-nya sudah dihilangkan, sudah bea-beanya nol, tapi daerah ada yang namanya bea balik nama STNK dan yang lain. Dan 80% pendapatan asli daerah itu dari otomotif. Sehingga mereka tidak memberikan fasilitas. Jadi misalnya Indonesia dipertandingkan dengan Thailand, insentif untuk mobil listrik, kita kalahnya di daerah. Secara nasional semuanya kita bersaing, tapi di daerah itu ada tambahan bea sebesar 12,5%. Dan pemerintah daerah tidak mau melepas itu. Karena kalau enggak PAD mereka berkurang. Nah, ini tantangan di Indonesia. Nah, yang berikut tentu yang utama untuk dampak ini adalah di sektor makanan, pangan. Nah, pangan ini kita jaga agar inflasinya maksimum 5%. Inflasi pangan itu kan bawang, cabai keriting, cabai merah. Karena Indonesia berbeda dengan negara lain, kita cabai itu maunya fresh. Makan tahu kalau nggak gigit cabai nggak mantap. Dia nggak mau makan tahu pakai cabai paste, apa saus cabai gitu. Apalagi kalau harus pakai rawit. Harus pakai rawit. Apalagi kalau naik kereta api kan nggak bisa dipakai sedotan gitu. Nah, itu yang mengakibatkan kenaikan harga itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Tapi kita tahu bahwa tidak semua daerah bisa menanam cabai. Maksudnya tidak menjadi sentra. Kalau tanam cabai di seluruh Indonesia bisa. Di kebun sendiri masing-masing juga bisa. Nah, salah satu gerakan adalah ya mau fresh ya nanam sendiri masing-masing supaya harga tidak terlalu berfluktuasi. Nah, kunci lain adalah beras. Beras Indonesia relatif aman. 3 tahun terakhir kita produksi berasnya 31 juta ton. Dan itu diapresiasi dari International Rice Research Institute bahwa kita sustain di produksi beras. Bahkan ada negara lain yang minta ya. Ya, dan ini harganya relatif juga aman, tidak terjadi fluktuasi. Karena salah satu yang mengakibatkan inflasi tinggi di beras. Kemudian kita lihat juga untuk jagung. Nah, Indonesia juga sekarang surplus jagung 4 juta ton. Nah, artinya pemerintah bisa mendorong ketersediaan pangan secara aman. Nah, tentu tahun depan kita harus perhatikan cuaca. Cuaca ini kan kita sekarang terbantu oleh hujan terus-menerus. Nah, pertengahan tahun depan diperkirakan akan lebih kering. Oleh karena itu kita harus numpuk stok untuk menghadapi musim tersebut. Jadi kita nggak perlu khawatir kena jadi fail state seperti yang sedang dialami oleh banyak negara ya, dengan policy ekonomi ini. Ya, saya rasa liganya sudah beda. Kita lihat negara-negara Afrika ataupun negara Asia Selatan itu menjadi failed state karena memang mereka tidak punya basis dan utangnya sudah lebih dari 100%. Walaupun utang 100% juga dilakukan oleh negara G20 seperti Jepang maupun Amerika. Mereka itu punya utang lebih karena relatif di masa sebelum COVID, inflasi mereka sangat rendah dan bunganya sangat rendah. Bahkan Jepang negatif interest. Jadi minjem pun interestnya negatif. Jadi minjem nggak minjem sama aja buat mereka. Tapi kalau kita kan nggak, kita tergantung global juga. Saat kita bisa menekan inflasi, suku bunga kita rendah. Tapi sebelum COVID kan semuanya double digit. Bunga double digit, apa double digit. Jadi justru ini ada kesempatan untuk menekan bunga lebih rendah. Oke. Nah, Pak Menko, ini Indonesia ini udah tinggal 2 bulan lagi ya. Sebulan lagi. G20 November, puncaknya 15-16 November. Presidensi Indonesia.
Nah, dari awal ini semuanya Indonesia paling heboh, engagement grupnya paling banyak ya, di mana-mana orang sibuk G20. Tapi pada akhirnya mungkin rakyat bertanya dan saya mencoba mewakili rakyat, konkretnya selama setahun Indonesia jadi presidensi G20 ini, plan proyeknya seberapa triliun atau miliar dolar, jadi konkretnya yang didapat oleh Indonesia ini apa? Ya kalau konkret paling sederhana itu biaya perhelatan yang di-sharing di publik di Indonesia. Nah itu domestik konsumsinya nambah 1,7 triliun. Kemudian terhadap PDB nasional itu naik 7,4 triliun. Dan kelibatan daripada UMKM karena kita ada food, beverage, kemudian souvenir itu ada 33.000. Jadi kalau dibandingkan dengan World Bank IMF yang 2018, ini benefitnya 1,5 sampai 2 kali. Kan kalau kita bikin acara kan sangat grand. Indonesia tuan rumah yang baik katanya. Jadi pertama ada tari-tariannya. Iya, ada tari-tarian. Itu baru yang pertama, itu kan dampak langsung. Kemudian di luar venue biasanya ada small shops. UMKM memamerkan produk dan itu biasa dibeli oleh mereka. Kalau kita lihat conference di negara lain kan cuman gedung, pasang backdrop, sandwich. Backdropnya pun ngeprint gitu nih. Taruh botol minum, taruh sandwich. Kita yang rangkai bunga aja dapat rezeki ya. Mana ada rangkaian bunga di luar negeri kan? Sandwich. Selesai gitu. Dan itu kalau udah lebih dari jam 6 udah nggak ada apa-apa, udah kosong. Minuman pun udah ditarik. Nah di situ betapa Indonesia hospitality sangat berbeda gitu dengan yang lain. Bahkan yang nyetak baliho, yang nyetak banner, kalau dapat rezeki juga. Dapat rezeki juga. Kalau di negara lain ya cuman ini ada pertemuan notice board aja, nggak ada billboard, nggak ada banner, nggak ada baliho. Sehingga seperti kita G20 di Italia cuman ada itu di gedungnya, di tempat pertemuan itu. Di luar tempat pertemuan itu ya sepi-sepi aja. Jadi di situ bedanya Indonesia dan negara lain. Jadi kemeriahannya yang dibagi-bagi rezekinya ke berbagai ya. Tapi proyek investasi apa segala macam ya pertama, kedua, sekali lagi kita harus meluruskan bahwa pertemuan multilateral ini tidak melulu bicara investasi. Bicaranya kan mengenai value juga. Bicaranya mengenai visi ke depan juga. Bicaranya juga mengenai sharing apa yang harus dilakukan untuk menghadapi the next pandemi. Nah itu salah satu yang kita angkat, itu di sektor kesehatan, itu kita membentuk semacam fund, yaitu Financial Intermediary Fund. Itu adalah fund yang dikumpulkan untuk menghadapi the next crisis dan pandemi. Sekarang sekitar 1,5 billion dan kemarin baru di Indonesia sudah diketok mengusulkan yang memimpin itu adalah chairnya adalah Khatib Basri dari Indonesia. Jadi itu salah satu. Yang kedua bicara transformasi digital itu banyak contoh. Salah satu kan Indonesia yang pertama yang low Earth orbit satellite. Nah nanti negara lain saya rasa akan ikut sama seperti Indonesia salah satu yang di zamannya Pak Harto the first satellite digunakan. Nah ini juga the first low Earth orbit satellite digunakan di dunia. Dan ini waktu itu kan Bapak Presiden pergi ke fasilitas untuk satelit ini dan bertemu dengan Elon Musk. Jadi ini concrete deliverables. Berikut di transisi energi. Itu transisi energi ada kita face down power plant, kemudian diadakan financing, bagaimana mekanismenya, itu melibatkan juga filantropis, melibatkan juga blended finance. Melibatkan juga ADB sebagai lead. Nah ini nanti akan direplikasi
oleh negara-negara lain. Jadi di pilar-pilar tersebut Indonesia menjadi lead. Dan kemarin kita tambahkan satu pilar lagi, yaitu mengenai food security. Nah, kita ingin akan ada mekanisme semacam FAF itu untuk pangan. Tadi sebenarnya udah disinggung ya soal food security, sebenarnya energi security juga, transisi energi. Tapi ini kan konflik geopolitik Rusia Ukraina itu belum jelas kapan berhentinya, dan kita juga barusan bergabung, kita ketemu pada saat launching dari IPEF ya, Indo-Pacific Economic Forum. Nah, jadi konstelasinya Indonesia ikut ini ikut itu dalam konteks supaya Indonesia ini bisa keluar dari krisis ini seperti apa? Ya, pertama yang paling penting itu kan Indonesia percaya multilateralisme. Jadi sebagai negara yang akan memimpin ASEAN di tahun 2023 nanti. Tahun depan. Jadi begitu kita lepas memimpin G20, langsung kita memimpin ASEAN. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan akses market seluas-luasnya. Nah, akses market hanya bisa dicapai kalau kita punya multilateral agreement atau bilateral agreement dengan sebuah negara dalam bentuk SEPA. Nah, Indonesia memang kemarin agak terlambat dibandingkan dengan Vietnam untuk menggrab kesempatan ini. Vietnam sudah punya SEPA dengan EU dan dia punya special agreement dengan Amerika. Sehingga produk mereka, produk Indonesia yang sama-sama diproduksi, itu Indonesia kena bea masuk baik ke Eropa maupun ke Amerika. Contoh sport shoes, itu mereknya sama, mungkin Nike, Adidas, dan yang lain. Kalau buatan Vietnam zero duties, buatan Indonesia bisa 10-20% duties. Lebih mahal. Demikian pula aparel, baju. Mereknya sama, tapi dibuat di Indonesia, bea masuknya lebih tinggi. Nah, kita terlambat. Ekspor Vietnam ke Amerika itu bisa 3 kali lebih tinggi daripada Indonesia. Demikian pula ke Eropa, demikian pula ke negara lain. Sehingga akses ini kita sekarang Pak Jokowi ini mengakselerasi. Salah satu yang diakselerasi adalah RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership antara ASEAN dan 5 negara lain, yaitu China, Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. India tidak ikut, karena India biaya masuknya masih tinggi, sehingga mereka tidak mau biaya masuknya turun. Nah, kemarin dengan IPEF itu diinisiasi oleh Amerika, tetapi lebih banyak ini beyond trade agreement, karena dia pertama ada tiangnya trade, yang kedua tiangnya supply chain, yang ketiga tiangnya green economy, dan yang keempat adalah ekonomi berkeadilan. Nah, itu terkait dengan perpajakan dan anti terorisme dan pencucian uang. Sehingga ini berbeda dengan trade tradisional. Tapi yang membedakan lagi, India on board. Jadi kalau kita berada dalam dua, kan berarti kita punya bisa dua platform semua yang masuk ke Cina maupun India. Nah, yang didorong oleh Amerika ini adalah value. Nah, value itu indirect ekosistem untuk investasi. Jadi bukan, kita ketahui investasi Amerika ke Singapura itu $300 miliar. Yang ke Indonesia 1/10-nya. Kenapa? Karena platform value-nya dianggap belum sama. Nah, ini kan penting. Jadi kalau bahasa jelasnya, kita kan kalau untuk berpartner harus bahasanya sama. Harus same language. Kalau bahasanya nggak sama, sulit. Nah, dengan Indonesia masuk IPEF, kita sudah berbicara yang sama. Bicara mengenai labor right, bicara mengenai keuangan berkeadilan, bicara tidak ada pembiayaan untuk terorisme dan yang lain. Sehingga dengan standar itu mereka lebih comfortable. Oke. Jadi
ada di semuanya tapi tetap non blok ya. Jadi Ya. tetap posisinya Ya. itu netral kepada semuanya. Kita kan ya. posisinya berdasarkan konstitusi itu kita non-align, tidak Non-align. memihak satu dan yang lain. Ya. Tapi kepentingannya kan netral. Nah, Betul. kepentingan netral itu apa ya? Kesejahteraan Benar. umat, kesejahteraan masyarakat, dan bersama-sama sejahtera. Ya. Oke. Terakhir, Pak Erlangga ini selain Menko Perekonomian juga Ketua Umum Partai Golkar, partai kedua terbesar. Ya. Tahun 2023 ini semuanya udah heboh menjelang pemilu. Bagaimana Pak memastikan bahwa dasar-dasar policy ekonomi yang dari sekarang sudah mulai disiapkan itu tetap bisa continue dan tetap bisa efektif, sementara menteri-menterinya, apalagi di Menteri Ekonomi banyak yang ketua partai kan? Ya, justru ketua partai itu memastikan kontinuitas beyond 2024. Beyond 2024. Nah, kedua, dengan kebijakan yang diambil sekarang kan semua kebijakan yang bersifat jangka menengah dan panjang. Nah, artinya justru karena ketua partai harus berlanjut ya. Aliansi ketua partai ini harus melanjutkan pembangunan. Jangan kita mulai dari nol lagi. Yeah. Kan biasanya orang mau start from zero. Nah, itu nggak bagus bagi bangsa. Kepentingan kan bukan kepentingan satu golongan atau orang per orang, tapi kepentingan masyarakat banyak. Nah, pada saat kita harus lepas dari middle income trap, itu hanya bisa dicapai antara 2025 dan 2035. Kalau 2025-2035 kita tidak bisa lepas, maka kita akan terus berputar di negara berpendapatan menengah. Nah, itu faktornya juga kalau kaum Gen Z ini. Karena sesudah itu mereka harusnya kan? Ya, jangan sampai kita menjadi tua dan miskin. Harus kaya sebelum tua. Nah, ini yang sejahtera sebelum aging society. Nah, oleh karena itu berlanjut itu penting. Berlanjut itu syaratnya dua. Satu, tentu perlu ada koalisi besar. Indonesia ini bukan milik satu partai, karena partai kita banyak. Yeah. Tidak ada satu partai yang bisa menguasai 51% parlemen. Contohnya, itu hanya terjadi zaman Pak Harto. Yeah. Satu partai, dan kebetulan Golkar 80%. Kalau sekarang kan banyak. Yang lain pengikut ya, Iya. melengkapi ya. Dan banyak juga partai yang dari Golkar. Jadi kalau bahasanya BIN-nya Golkar. Nah, ini penting karena pemilu adalah satu hal. Yang berikut adalah govern. Untuk memerintah itu perlu mayoritas. Mayoritas harus kerjasama. Nah, kerjasama dan mayoritas ini adalah politik yang harus dibangun oleh Indonesia ke depan. Dan momentum sekali lagi hanya satu kali. Nggak mungkin orang lepas momentum hilang. Nah, kita sudah membuat jalan tol yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu lebih dari 70 undang-undang dirapikan. Dan kalau metodenya kita masih mau metode tidak melakukan perubahan, 70 undang-undang itu 70 tahun itu baru bisa selesai. Nah, kita kan terobos dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hari ini kita punya bank tanah. Yang sebelumnya Republik Indonesia nggak punya bank tanah. Yang punya land bank, property company kan. Nah, ini kan bentuk ketidakadilan. Yang kedua, kita tidak punya sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu kan sesuatu yang penting karena pembiayaan bukan hanya dari pasar modal. Kemarin kan pasar modal dan deposito. Pasar modal dan deposito itu pembiayaan yang semuanya short term. Yeah. Nah, sedangkan kebutuhan pembangunan long term financing. Jadi ada mismatch di masa yang lalu. Nah, ini kita selesaikan juga. Jadi kita sebut jalan pembangunan sudah dibuatkan jalan tol, tinggal tentu harus jangan nanti diubah lagi hanya karena ini akselerasinya, tinggal diakselerasi, Indonesia selesai.
Singapura middle income test kelas country-nya lolos di tahun 90-an. Korea di abad 2000-an. Industrialisasi Korea sama dengan Indonesia tahun 67. Tapi dia graduate-nya di tahun 2000-an. Nah, kita telat 30 tahun. Nah, momen telat ini jangan sampai telat lagi. Ya. Ya itu tadi recover together, recover stronger. Wah, seru banget teman-teman sekalian ngobrol dengan Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Mudah-mudahan benar, saya setuju tuh, jangan sampai ganti pemerintahan kemudian mulai lagi dari yang from the scratch itu tadi ya, yang sudah bagus harusnya tetap bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Airlangga atas waktunya, dan teman-teman sekalian sampai ketemu di Ngobrol Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.